tiba-tiba ada suara cewek lirih banget deh. Lirih gitu kayak minta tolong gitu, tapi sedih banget kayak tapi pelan banget. Pelan itu bener-bener kayak ada di kuping gitu kan. Gue kebawa emosional kan. Kalau saya nggak ada bang, ini nomor teman saya yang mana Andri satu, teman dekat, satu lagi nomor senior saya, satu lagi nomor ibu saya nih bang. Tolong kabarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber nih, Bang Irfan. Ya, apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Jadi Bang Irfan ini satu alma mater sama gue waktu di salah satu universitas di Depok lah. Cuman gue baru kenal dan baru ketemu kali ini nih. Sebelumnya di kampus tuh gue lihat gitu. Karena Bang Irfan ini punya buku dan dia penulis. Judulnya Kabar Sampai Akhir gitu. Ya, Kabar Sampai Akhir. Dan itu bestseller di tahun 2015. Dan sempat masuk salah satu stasiun TV juga ya Bang ya. Iya, betul. Nah sekarang sibuk apa nih Bang? Sekarang masih ngelanjutin nulis nih, masih nulis juga. Terus sekarang lagi coba beralih nulis skrip film juga kan. Terus kebetulan banget nih hari ini banget lagi daftar jadi atlet Paralimpik. Bisa ceritain nggak tuh Bang? Jadi gimana tuh? Jadi gini Mbak, kalau misalkan di non difabel ya, bilangnya bukan normal gitu misalnya. Di sini gue juga pengen edukasi ke teman-teman juga kalau misalkan orang-orang kan masih banyak penyebutan kata normal gitu kan. Nah gue pengen ngelurusin aja kalau buat teman-teman difabel dan non difabel, kayak misalkan lu non difabel gitu, nah gue difabel. Nah kalau non difabel itu kan kalau atlet penyebutannya atlet aja gitu kan. Nah kalau misalkan kalau misalkan di difabel atau disabilitas itu penyebutannya Paralimpik. Oh, gitu, sebutannya Paralimpik. Atlet Paralimpik gitu. Atlet disabilitas lah sama. Ada kata sambungnya Paralimpik gitu. Ada kata sambungnya Paralimpik. Tapi tetap atlet Bang. Iya. Nah, jadi pengen ngasih tahu aja. Nah sama yang kedua, jadi gue baru daftar karena kemarin sempet latihan tenis meja nih di Bogor dan akhirnya diarahin buat jadi mendaftarin dari atlet dan kebetulan sebelum gue kecelakaan ini gue ngasih tahu ke teman-teman kan ya. Jadi gue dulu sempet jatuh, gue dulu non difabel juga kan, dan ketika 2010 gue jatuh di tebing di kampus kan, kita satu alma mater juga. Terus akhirnya sebelum gue kecelakaan itu gue juga sempat jadi atlet nih Mbak, atlet tenis meja dari SD sampai SMA sebelum gue masuk Sispala, siswa pecinta alam kan. Jadi ya udah dari situ gue lumayan berprestasi tuh di situ di Porda kan, sempat mewakili kota Depok lah. Nah akhirnya ketika gue jadi kecelakaan 2010 vakum tuh dunia di tenis meja gue, lebih ke pecinta halaman kan. Nah sekarang nih gue pikir kayak lagi masa PPKM juga kan, jenuh nih dengan dunia gitu-gitu aja gitu, maksudnya yang harus cari suasana baru. Dan akhirnya gue pikir ya udahlah gue coba untuk terjun lagi di dunia tenis meja, dan akhirnya baru hari ini banget Mbak gue daftar dan udah resmi jadi atlet NPC Kota Depok. Alhamdulillah. NPC itu ngasih tahu lagi di Mbak. Terakhir mungkin buat teman-teman di sini buat tahu aja dunia disabilitas gitu. Jadi NPC itu semacam kayak setara sama KONI lah. Jadi NPC itu Nasional Paralimpik Komite Indonesia. Paralimpik tadi Paralimpik lagi. Jadi ini NPC Kota Depok kan. Kita akhirnya ya udah, dan tadi baru banget nih. Terus tadi udah janjian juga kan sama Jambe, dan akhirnya ya udah akhirnya gue langsung kesini gitu. Dan itu sih kesibukan gue Mbak. Jadi emang nggak dihilangin juga dunia pekerjaan gue sebagai penulis gitu. Dan tapi masih nulis Bang berarti sampai sekarang? Masih, alhamdulillah. Dan sekarang lagi ngerjain project buku salah satu wakil rektornya di Jakarta lah ada. Terus sama nulis buku ketiga juga, dan rencananya nih mudah-mudahan nggak bentrok, soalnya kan buat atlet nih gue dibikin buat jangka panjang di 2022 kan. Buat Paperda itu semacam setara Porda. Paperda itu sama aja lah kayak setara Porda gitu, dan itu untuk penyebutan disabilitasnya aja. Dan itu 2022 kan, masih lama. Nah gue rencana akhir tahun ini nyelesain skrip film gue Mbak. Alhamdulillah.
mudah-mudahan sih lancar dan nggak menghambat di dua dunia gue itu sih. Sebenarnya sibuk banget berarti ya. Ya, disibukin aja biar gak gabut be. Kalau boleh tahu nih bang, bocoran sedikit, buku ketiga kapan tuh bang kira-kira? Tahun depan mungkin. Tahun depan ya. Tahun Buat depan. teman-teman di rumah jangan lupa buku ketiganya. Dan Bang Irfan Ramdhani. kisi-kisinya gue bakal ceritain di sini. Nah, kalian harus tunggu deh buku ketiganya karena bakal diceritain salah satunya di sini gitu Di bang. sini. Dan kalau boleh tahu nih bang, pada kesempatan kali ini, lu mau cerita tentang kisi-kisinya kayak gimana nih? Oh ya, karena ini channel horor kan. Iya. Gue nggak pernah tuh yang namanya cerita-cerita horor gitu karena emang bukan di di bidang gue lah gitu. Iya. Tapi ada cerita pengalaman horornya pas gue ke Rinjani. Oh, Di jadi Rinjani di lewat Rinjani ya? Korea. Oh, nah itu teman-teman kisi-kisinya. Jadi Bang Irfan Ramdhani ini akan cerita tentang sebuah pendakian di Gunung Rinjani tahun berapa tuh bang? 2013. 2013. Korean men. Ya udah, paling buat teman-teman begitu penjelasan dari Bang Irfan Ramdhani. Dan jangan lupa juga teman-teman, kita masih ada produk dari Kiraizi. Ini kemeja yang sering banget gue sebut dari kemarin, dan kebetulan teman-teman di rumah tuh udah pada pesen nih. Dan kalian kapan nih mau pesen? Dan kalian juga jangan lupa follow Instagramnya Kiraizi Official. Itu aja sih. Terima kasih juga buat teman-teman udah subscribe, rekomen buat ngobrol.com, dan terima kasih buat saran dan kritiknya buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com semakin baik ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung dengerin aja cerita dari Bang Irfan Ramdhani. Awalnya tuh gue ke Rinjani itu emang project buat bikin buku nih Be. Karena bikin buku gue itu projectnya dari 2011 ketika gue kecelakaan kan. Dan akhirnya gue pikir gue pengen nulis tentang biografi atau memoir tuh buku biografi lah gitu, dan memoir dalam kehidupan gue. Dan akhirnya gue mikir apa nih yang harus kisah hidup gue yang gue angkat. Nah salah satunya gue udah memproyeksikan ke depan itu untuk pendaki Gunung Rinjani. Jadi sebelumnya itu gue ke Semeru, dan gue Semeru baru ke Rinjani. Nah kebetulan di Semeru alhamdulillah sih nggak ngalamin yang aneh-aneh gitu Be. Nah di Rinjani ini nih Be, karena di tahun 2013 itu seharusnya itu gue bener-bener udah bikin planning nih ketika di Depok itu buat naik Sembalun turun Senaru gitu, karena gue tahu cuma 2 jalur itu kan. Nah ketika sampai sana itu berubah plan total karena kondisi gue yang pakai tongkat itu Be, begitu kan. Jadi kondisi gue pakai tongkat, dan akhirnya di situ gue juga baru adaptasi baru pakai tongkat karena gue jatuh 2010. Terus gue lumpuh total 2 tahun, 2012 itu gue langsung naik ke Semeru. Tahun berikutnya gue langsung naik ke Rinjani, cuma ajang pembuktian diri gitu Be awalnya. Dan akhirnya teman-teman di sana kebetulan gue juga tergabung di dunia mahasiswa pecinta alam ya di kampus kan. Dan akhirnya dari link antar mapala gitu, dan akhirnya gue bisa kenal link sangat banyak gitu karena kan lingkupnya se-Indonesia gitu. Nah gue ngubungin teman gue nih di sana gitu, dan akhirnya tadinya gue cuman ngikutin plan gue aja gitu, plan A sampai Z lah gitu, dengan plan yang guanya dulu ke Ranokumur itu 1 hari, ini gue bikin 3 hari. Nah gue rencana emang nggak mau muncak nih Be, cuma sampai Segar Anak karena gue tahu kondisi gue tahu kemampuan gue, dan akhirnya gue juga nggak mau ngerepotin orang banyak. Nah pas sampai sana ternyata gue ada 2 orang nih, namanya Bang Sevis sama Salmon. Bang Sevis itu angkatan 2004 kalau nggak salah kuliahnya. Salmon tuh seangkatan sama gue tuh 2008, Salmon kalau salah 2009 deh, beda setahun sama gue, seumuran lah gitu. Dan akhirnya Salmon bilang nih, ada tamu dari Jakarta gitu, dari Depok, Bang Irfan pengen naik ke Rinjani, lewat mana baiknya? Kata Bang Sevis, jangan lewat Sembalun, bisa sampai berbulan-bulan kalau buat Irfan, karena jalurnya panjang kan. Terus iya juga sih, terus ditanyain udah latihan fisik apa belum, dan gue bikin tuh pas di Depok. Nah pas di sana sebelum naik, gue nggak boleh langsung naik deh, seminggu lagi gue bener-bener fisik lagi sama mereka. Dan akhirnya memutuskan untuk ngambil jalur Torean. Sebenarnya saat itu masih belum legal ya, karena emang masih banyak patahan tebing. Sebenarnya ini juga
cuma menceritakan aja itu, karena ini sangat bingung teman-teman dari Mapala sana gitu di Lombok gitu, karena kalau misalnya Sembalun kelamaan, lewat Senaru juga nyisir danau gua sulit. Nah Torian ini cepet nih kalau orang normalnya buat kesana gitu, orang-orang non difabel kesana mungkin cuman jalan pagi nyampe sore lah atau maghrib lah gitu paling lama gitu kan. Dan ya udah kan gue pikir cepet, dan gue juga mikirnya nggak apa namanya, bilangnya jalurnya banyak air gitu dan indah. Ya udah gue juga mikirnya, gue juga nggak tahu teman-teman di situ ilegal, gue tahu itu ilegal pas gue turun, ntar gue ceritain mungkin pas turunnya. Nah sampai akhirnya gue naik kan sampai lewat Torian gitu, dan pas lewat Torian itu udah mulai dikasih tahu nih Be, udah mulai dikasih tahu kalau Torian ini, jalur Torian ini cuman buat orang-orang Hindu beribadah sama orang-orang tempat buat apa namanya, buat napak tilas lah kayak gitu-gitu kan. Terus sampai jalur alternatif buat nyari obat, banyak tanaman-tanaman obat gitu di sana gitu. Dan akhirnya kayak ya udah kan gue dikasih tahu, dan ini hutan Torian saat 2013 itu masih masih jarang banget dijamah gitu sama teman-teman di apa namanya pecinta alam. Dan akhirnya udahlah jangan banyak apa namanya tingkah, kata si Bang Sevis gitu, maksudnya jangan ngomong sembarangan dan lain-lain. Dan akhirnya di situ gue pikir ya udahlah, itu emang pada kodratnya ketika kita main di alam ya harus baik gitu, karena adat istiadatnya gitu. Jadi pas hari pertama itu gue masih ada apa namanya penduduk lah, masih ada masjid, gue masih sholat di masjid. Nah dari situ tuh pendakian dimulai, masuk pendakian nih Be, gue jadi merinding nih Be, itu hutan diketutup wah kata gue. Habis subuh gue jalan, terus sampai akhirnya masih ada ojek nih buat bisa apa namanya lebih masuk ke dalam hutan lagi gitu. Dan akhirnya karena gue pakai tongkat kan biar mangkas perjalanan, akhirnya gue pakai ojek tuh sampai titik di mana hutan itu kan. Nah abis naik ojek nih gue jalan itu udah mulai vegetasinya udah mulai lebat kan, dan akhirnya jalan juga udah mulai susah gitu. Dan akhirnya hari pertama tuh pagi sampai ke siang gue istirahat tuh, gue carrier tinggi banget Be. Tahu kan lu carrier 120 liter kan? Yeah. Nah itu Bang Sevis tuh yang bawa. Jadi gue sistemnya nih, gue di tengah antara Bang Sevis atau Salmo nih yang di depan. Nah Bang Sevis kadang di belakang, kadang Salmo di depan. Nah ya udah gitu, tuker aja gitu terus. Nah sampai akhirnya itu siang gue istirahat, gue nggak bawa apa-apa, bawa badan doang aja sama tongkat gitu. Dan akhirnya udah dari situ gue istirahat, makan siang, sholat segala macem. Terus gue inget banget di situ gue udah mulai terkuras di sekitar jam 2, ada anakan sungai kecil gitu. Dan akhirnya gue digendong sama Bang Sevis karena nggak mau gue jatuh atau gimana gitu. Dan akhirnya gue digendong, setiap ada anakan sungai itu bener emang jalur airnya banyak gitu. Dan akhirnya itu gue salutnya sama keluarga di Mapala gitu, sangat erat gitu. Dan akhirnya udah tuh sampai akhirnya gue istirahat itu hari pertama sekitar jam 5, karena emang kalau di dunia pendakian kan nggak boleh kena malam kan ya. Nah akhirnya kita memaksimalkan diri untuk istirahat lebih cepat, dan malam kita bener istirahat. Gue inget banget itu makan daun paku tuh, ngambil di sana, ngambil airnya tuh, itu keren tuh. Gue inget banget airnya itu jadi botol mineral nih, terus apa namanya airnya ada tampungan gitu tapi masih hijau gitu kan airnya, ada lumut-lumutnya. Itu diambil sama salmon, gue ada fotonya nanti nih Be, gue diambil sama salmon terus disaringnya pakai slayer mapalanya dia tuh. Wah itu masih keren banget tuh, langsung diminum kayak gitu tuh Be. Itu pas lagi mau istirahat tuh di bebatuan gitu, gue masih ada fotonya. Udah tuh dari situ Bang Sevis bilang, kayak Bang Sevis kan yang dituakan, dia bilang udah jangan sampai malam banget Van, kalau bisa biar istirahatnya panjang gitu kan. Oh ya udah hari pertama. Terus udah tuh mulai lagi hari kedua sama tuh, mulainya habis subuh lah, jam 5 jam 6. Terus jalan terus masih jalur yang sangat sangat beragam menurut gua gitu kan, naik turun dan vegetasinya juga lebat. Jadi si salmon itu disuruh sama Bang Sevis bawa salah satu kayak semacam golok, tapi kayak bukan golok itu khas Lombok lah, gue lupa namanya. Nah itu dibawa tuh, nah itu jadi bakal pangkat cerita nanti nih. Dan akhirnya dibawa itu buat ngebuka jalur kan. Itu
turun temurun di secretnya dia, di mapalanya dia, dan akhirnya jalan sampai akhirnya ya apa namanya balik lagi siang, istirahat gitu. Dan itu sore enggak jam 5 tuh ya, itu udah mulai kena maghrib karena jarak masih pendek nih, kata Bang Tevi udah jangan malam banget tapi masih ada kelihatan cahaya lah gitu, sampai akhirnya dipentokin maghrib baru kita istirahat. Istirahat itu gue masih ingat itu, makanya enak baru tuh perbekalan kita hari pertama tuh. Bang Sevis ngasih tahu untuk kayak daun-daun mana aja nih yang bisa kita makan kayak gitu-gitu, dan akhirnya tadi gue bilang pakai daun pakis, kalau dibilang kan dari pakis masih banyak di sana, dan akhirnya dimasak. Nah kalau hari 2 masih baru pakai perbekalan kita, pakai spaghetti tuh, gue inget pakai spaghetti. Dan gue nggak ada memian sama anak-anak Mapala di Lombok itu kan, jadi kayak apa namanya ya udah nggak sehat lah pokoknya. Dan akhirnya itu udah tuh habis maghrib berhenti camp, baru lanjut di hari ketiga. Nah di hari ketiga nih Mbak, apa namanya target semakin langkahnya harus semakin jauh kata Bang Sevis, biar lebih dekat, biar nggak makan waktu banyak banget, karena target sebenarnya 3 hari. Ini udah mau 3 hari belum nyampe masih jauh nih. Dan akhirnya ya udah coba untuk dikejar gitu ya, semoga nggak nyampe malam. Tapi ternyata fisik gue udah bener-bener kekuras banget tuh di hari ketiga kan. Tapi karena gue ngeliat gue tuh capek banget nih, tapi ketika ngeliat temen gue yang begitu sabar, semangat gue naik berkali-kali lipat tuh. Karena gue mikir ini emang visi gue, tapi temen-temen gue tuh sangat, yang baru gue kenal tuh sangat apa ya, sangat sabar gitu. Jadi gue mikir gue nggak boleh ngeluh gitu. Dan akhirnya ya udah gue tetap jalan di hari ketiga, tetap masih ngikutin rundown gitu. Rundown gue habis subuh jam 6 jam 7 paling lama gitu, dan jalan. Wah di hari ketiga itu udah bener-bener gue nggak ketemu sama sekali pendaki tuh Mbak. Rombongan pendaki tuh gue hari ketiga belum pernah ketemu rombongan pendaki yang lalu-lalang gitu. Dan akhirnya kenapa itu diambil jalur Korea, karena gue pribadi juga pernah bilang sama Bang Sevis Mas Amon, kalau gue jalur umum sebenarnya capek nih, pasti banyak pendaki yang ngajak ngobrol, ada aja yang ngajak foto dan lain-lain, dan gue nggak mau tuh sebenarnya. Nah akhirnya karena pengen fokus pendakian, bukannya nggak mau karena nggak mau foto gitu, tapi kayak capek banget nih Mbak kondisinya, dengan gue pakai tongkat, orang ngajak ngobrol di tengah jalan, orang ngajak foto, wah itu udah benar-benar fisik kekuras banget. Nah di hari ketiga itu Mbak, gue udah kekuras karena planning kita tuh 3-4 hari udah sampai, tapi belum nyampe karena Bang Sevis udah ngeluh, ayo Van cepet. Nah beruntungnya si Salmon nih, walaupun dia kayak apa namanya di tengah-tengah nih di usianya, tapi dia paling dewasa menurut gue. Si Salmon yang kayak nenangin, sabar Bang Sevis, sabar gitu, kalau misalkan nggak sesuai target pulang, kata Bang Sevis. Tahu sendiri kan dunia Mapala kayak gimana, yang kena akhirnya si Salmon menengahin tuh buat ayo yang penting sampai mau kapan aja kita temenin gitu kan. Udah itu sampainya udah gue tetap jalan pelan, Bang Sevis akhirnya sabar. Dan akhirnya kayak dua orang yang sabar, tapi bukan masalah pengen ngebikin gue digebah untuk cepet, tapi perbekalannya kan ya kan, perbekalannya yang cukup apa enggak. Dan akhirnya kadang kita cuma nargetin 4 hari kan, mikirnya 1 hari untuk non difabel, gue mungkin 4 kali lipat atau 3 kali lipat kan. Nah hari ini gue dikaliin 4 hari itu tadinya miss udah jauh banget nih jalan ini, udah miss itu jalan maghrib nih, kata Bang Sevis kan yang bang dituain, di jalan lagi sampai titik dimana kamu benar-benar capek kan gitu kan, sekitar jam 7:30 nih 7:30. Dan apa namanya di sini ada yang aneh sih menurut gua, karena si model goloknya itu tetap nih ada sarungnya gitu, tapi khas Lombok gitu kan. Terus ukirannya sih kayaknya itu gue lupa. Dan akhirnya si Salmon yang di depan, di Bang Sevis di belakang, gue di tengah kan. Jadi kan gue ngeliat terus nih si Salmon itu habis nebang vegetasi yang liar nih segala macem, buat gue gampang enak jalannya gitu, motong-motong kayu biar gue nggak kepleset kayak gitu. Soalnya beberapa kali gue jatuh karena gak imbang gitu, karena banyak bebatuan dan lain-lain, akar-akar kayak gitu kan. Nah Salmon nih sangat telaten tuh, baik banget lah menurut gue gitu. Terus sampai akhirnya dia minta tolong taruh di depeknya tapi kan ada tuh jaring-jaring yang di luar kan, dimasukin, udah kan gue masukin gue ikat.
kencang segala macam. Udah jalan nih, gue jalan sama di 6 malam tuh, jam 6 malam. Oh udah miss tuh yang tadinya di dunia cinta lama sangat pantang tuh kalau bisa kan jangan sampai 6 malam, tapi karena langkah gue masih jauh, ya udah yang penting jangan sampai jam di atas jam 12 gitu kan, akhirnya dipaksain biar lebih cepat gitu, dan akhirnya udah di situ jalan hawa udah mulai beda kan, kita bisa ngerasain ya hawanya tuh udah dingin anyep gitu kan. Wah kata gue udah enak banget nih, yang tadinya gue gak pernah mau pakai jaket kalau misalkan gue jalan karena kan keringet terus, gue minta jaket tuh karena gue ngilu jadinya, keserang di punggung gue kan. Dan akhirnya udah dari situ gue mikir kayak apa ya, ada tanda apa nih gitu. Gue nggak mikirin apapun ya tentang horor dan lain-lain, gue nggak mikir karena gue mikir gue aja udah capek banget gitu, udah nggak mikirin kesana gitu. Tapi tiba-tiba Bang Chef, si Salmon jalan aja gitu, tiba-tiba Bang Chef bisa ngeh, gue gak ngeh karena kan gue fokus jalan ya. Bang Chef ngelihat defeknya Salmon yang di luar itu, kok gak ada kok gak ada goloknya gitu, tapi bukan golok bahasanya, gue lupa gue lupa nih bahasa Sasak gitu kayak belating gitu bang ya. Iya pokoknya gitu, tapi gak begitu panjang, cuman ya gitulah, dia turun temurun gitu ceritanya. Nah akhirnya Bang Sefis bilang gampangnya golok aja ya. Jadi Mon pakai bahasa Sasak, golok Side mana? Side tuh golok kamu mana? Kok nggak ada? Gitu. Ini Steven bukain jalurnya, dia bilang gitu kan. Pasti Bang tadi kamu taruh mana? Taruh DP kan di luar. Apa ikut Mon? Saya kalau di Lombok saya ikut Mon. Aku nggak ada Bang goloknya gitu. Goloknya emang nggak ada. Si itunya ada nih, masih nempel, ngerti gak? Si bungkusnya itu masih ada gitu. Jadi pas gitu, nah yang gue pikir gue ngicik tuh udah kencang banget gitu, dan si Salmon juga ngecek kan, kok bisa lepas kata gue gitu kan. Lepas di mana, orang nggak ngegendong gue juga, nggak lompat-lompatan juga si Salmon gitu kan. Yang sering ngegendong kan Bang Sevis, Salmon fotografer buat motoin gue sama Bang Sevis kan. Nah dari situ gue udah mikir nih, kok bisa hilang gitu. Baru tuh kepikiran gue, ini ada apa kata gue gitu kan. Terus Bang Sevis bilang Irfan, Side tuh kamu ya, Side tunggu sini dulu ya, dia gitu. Bang, gak berani saya Bang, ini daerah orang gitu, saya juga baru pertama kali di sini. Gue bilang gitu kan, nggak apa-apa, masa anak apa nggak berani nih gitu kan. Tetap aja Bang, takut nih Bang, kata gue gitu kan. Udah gak enak nih Bang, ngerti gak sih yang daun-daun bergerisik gitu yang kayak sampai bunyi angin tuh kedengeran banget. Kata gue gila ini. Dari situ gue udah mikir nggak tahu deh, udah biarin deh gitu. Dan akhirnya ya udah Bang bagi headlamp, kata gue gitu kan, bagi headlamp. Gue ada headlamp gitu, cuman gue jaga-jaga aja takut tiba-tiba mati gitu kan. Terus ya udah akhirnya Bang Sevis ngasih headlampnya semua ke gue. Dia ada megang 3 misalnya. Udah nih kamu yang pegang semuanya. Aku saya pakai headlampnya si Salmon aja gitu. Dikasih periwitan 1 sama kasih headlamp banyak. Bang Sevis cuma ngomong gini, Van, Side jangan ngelihat ke atas. Gue udah mikir nih ya, anjir apaan nih, gue ngeberani tuh ngeliat ke atas tuh. Terus kata dia, udah jangan lihat ke atas ya kalau pakai headlamp, dia bilang gitu kan. Udah Side kamu lihat ke depan aja, atau udah nih jangan ngapa-ngapain gitu kan. Terus jangan lihat ke atas pokoknya gitu kan. Nanti kalau misalkan saya jalan diperiwitin aja, dia bilang gitu kan. Nanti saya sautin, dia bilang gitu kan. Terus udah nih di jalan masih deket, masih kelihatan, gue periwitin, masih, woi Van, disautin lah gitu. Dan gue panggil lagi sampai akhirnya udah nggak ada suaranya nih Mbak, dia ya udah nggak ada suaranya, gue makin jauh kata gue kan. Udah tuh Mbak, hening, zaman itu HP masih poliponik cuy. Paling bagus tuh BB ya kan, itu gue masih pakai HP jadul banget pokoknya yang poliponik. Mau ngapain ya kan, mau main handphone kagak bisa. Terus ya udah gue cuma nulis cerita aja, nulis di kertas ya kan, nulis di kertas. Zaman itu ya kan, zaman itu gue ambil riset tentang perjalanan gue. Ya udah gue cerita tentang perjalanan gue di saat itu gitu, dari hari pertama hari ketiga gue banyakin lama-lama makin lama krik Mbak, kok makin hening kata gue ya, bener-bener suaranya
itu bau petrika tuh, bau tanah basah tuh kayak makin kecium nih. Wah kata gue, udah ini banget nih kata gue, dia tuh gue duduk gini Be, duduk, udah duduk kayak gini terus diem aja gitu. Lama-lama gue capek nih Be, capek fisik, capek mikir kan nulis. Udah tuh gue rebahan Be, gak lama gue ketiduran ternyata, entah kenapa gue nggak tahu ya, itu gue ngerasa gue mimpi apa gimana, tiba-tiba kayaknya sih gue mimpi apa gimana gitu, pokoknya ada yang berisik lah pokoknya tiba-tiba. Pas gue bangun, gue pikir kan Salmon Bang Sevis ya, ternyata nggak ada orang Be. Cek kata gue, berisik apaan ya, kata gue, apa gue halu apa gue mimpi nih, kata gue gitu kan. Udah tuh gue istighfar tuh, udah mulai istighfar tuh Be. Gue merinding Be cerita ini. Terus sampai akhirnya gue baru ingat, gue lupa tadi, pas gue bangun mata melek dulu gini, kan tiduran nih mata melek, headlamp masih nyala Be, ya kan masih nyala, dan gue kalau lupa mati kadang kan tiduran. Pas gue melek gini, gue ngeliat pohon nih rimbun banget kan, gue langsung lihat tuh, astagfirullah, langsung gue ini, langsung apa namanya, langsung duduk gitu ya, astagfirullah gitu, kayak bunyi kresek gitu ya, apaan tuh gue ya, binatang kali ya, gue mikir gitu. Gue diem, gue inget banget, gue diem, udah nggak mau apa namanya mikir yang aneh-aneh sebenarnya gitu ya. Udah coba untuk nulis lagi, dan tiba-tiba ada suara cewek lirih banget, lirih gitu kayak minta tolong gitu, tapi sedih banget gitu ya. Tapi pelan banget, pelan itu bener-bener kayak ada di kuping gitu kan. Kata gue, ini gue halu, gue capek, apa gimana nih, kata gue gitu kan, kayak gila, nggak ngerti lagi tuh gue. Sampai kayak ya itu tadi yang gue bilang, gue nggak mau tak kabur gitu. Gue juga cuman apa namanya, seorang hamba gitu, dan cuman makhluk kerdil di mata Tuhan gitu, dan ya udah gue cuma bisa berdoa saat itu. Dan gue mikir kayak ya Allah nih, saya cuman numpang lewat di sini, dan kebetulan ya ada trouble gitu, dan apa namanya, gue nggak mau sesumbar gitu. Ya Allah nih, tolong hilangkan kalau misalkan ada yang aneh-aneh gitu, kata gue gitu kan. Terus tetep aja tuh gue kenceng, gue makin berdoa, dia makin kenceng, bukan kenceng ya, makin lirih gitu, makin jelas gitu di suara, tapi pelan banget, bener-bener pelan gitu. Nah dari situ gue mikir, ini udah gak bener ya, kata gue gitu kan. Nah udah tuh, akhirnya gue coba untuk, ya itu gue mikir tadi, apa karena gue ngeliat ke atas gitu ya, Bang Sevis udah dari awal jangan ngeliat, nge-centerin ke atas pohon gitu, dan gue nggak sengaja, dan gue nggak tahu juga. Akhirnya kayak masih nyala tuh headlamp kan, karena gue kecapean kan. Dan akhirnya gue mikir kayak udah ini banget gitu, kayak udah benar-benar capek. Dan akhirnya ketika habis mendengar suara itu, gue nggak hilang tuh sampai akhirnya gue coba untuk gue tidurin tuh, karena gue udah nggak kuat banget. Pas gue tidurin masih ngedenger kata gue masih. Dan akhirnya gue udah terlelap nih sekitar 10 menit, dibangunin sama Bang Sevis. Bang Sevis datang, tuh gue pikir gue mimpi lagi, ternyata beneran ada Bang Sevis. Bang Sevis bangunin, bangun, jangan tidur, dia bilang gitu kan. Nah gue langsung tuh histeris tuh gue di situ. Bang, udah bang, cepetan bang, buka tenda, jangan di sini. Apa namanya? Ya, jangan jauh-jauh lagi bang, saya udah nggak kuat bang. Gitu. Kenapa Van? Tadi ada ini bang, ngedengerin suara apa namanya, cewek diri gitu, dan pas ngeliat di pohon juga ada gerak-gerak gitu bang, atau pohon kan nggak tahu angin, nggak tahu apa, tapi geraknya udah nggak normal, kata gue gitu kata Bang Sevis. Udah ayo langsung dibantuin, gue ngejalan gue langsung dibopong sama Bang Sevis, langsung cepet tuh jalan gue sampai akhirnya sekitar 500 meter lah kayaknya, 500 meter atau kurang, malah nggak jauh deh pokoknya. Langsung terus gue bilang, bang kalau bisa di sini aja, nggak jauh bang, jangan di sini. Barulah gua ke tenda, di tenda lah baru cerita Bang Sevis cuma bilang gitu, itu tuh kalau Bang Sevis kan sering lewat situ tuh Rean, dia nyebutinnya ya di pos-pos itu. Jadi sebenarnya ada pos, cuman Bang Sevis aja yang nyebutin kalau itu pos-pos gitu. Jadi kayak sebenarnya di pos sana tuh bang, cuma ada apa namanya, emang sering kejadian gitu. Itu perempuan di situ deket batu, dia bilang gitu kan. Jadi gua lewatin kayak banyak anak-anak sungai gitu, dan ada batu itu mbak di situ tuh kan biasanya. Kamu ngedengerin ditampakin? Nggak tahu bang, kalau ditampakin sih nggak ini, tapi emang suaranya tuh wah serem banget, kata gue gitu kan.
ya udah apa namanya langsung istirahat aja. Itu gue nggak makan malam tuh, ingat banget. Jadi langsung cuma makan roti, ya udah langsung diistirahatin, tidur gitu kan. Nah udah tuh Mbak, jadi dari situ udah mulai apa namanya gak berani ngambil jalan malam lagi tuh. Dari udah apa namanya karena ngebaksain ngambil jalan malam kan. Dari hari keempat sampai hari ketujuh tuh udah tuh apa namanya, hari keempat gue selalu on time jam 5 tuh. Abis sebelum maghrib lah pokoknya. Hari ke 5 ke 6 baru tuh gue ketemu rombongannya cuma 3 sampai biasanya apa namanya 2 orang pasangan, 1 orang porter tuh, ya, satu lagi sekitar 3 atau 4. Jadi cuma 2 rombongan doang kan ketemu tuh. Udah tuh. Jadi selama pendakian selama 7 hari itu gue cuma lihat 2 rombongan. Nah hari ke-7 gue ngelihat orang yang berobat banyak. Jadi kan kebanyakan porter tuh jadi kayak keterbatasan gitu ya, atau kayak ada sebagian tubuhnya ada yang lumpuh, jadi banyak berobat lewat sana gitu. Dan sama orang-orang Hindu tadi yang gue bilang, ada orang-orang Hindu yang ibadah ke Segerana tapi lewat Torean, emang jalur ibadah dan mereka pada bilang kayak gitu kan. Nah dari situ gue ketemu tuh, baru ketemu lumayan nggak banyak juga sih, cuma 5 paling gitu, yang berobatnya cuma 2 orang. Nah pas di situ gue kena daun jelatang, kalau orang sana ngomong, tau nggak daun jelatang yang kena tuh langsung gatel panas banget tuh. Nah dari situ gue udah apa namanya udah nggak kuat, malah masih Samon ngaco ini gini gue karena pegel kan gue, udah panas nggak kuat. Terus gue dibalurin gini ya kan ampun tuh pegel-pegelnya mulai bereda, ternyata emang buat pegel-pegel katanya, cuman panas banget kan sama gatel banget. Akhirnya udah nggak kuat tuh gue, segala macam gue udah ngeluh lah, udah capek deh gue kan. Akhirnya apa coba, akhirnya ya si ketemulah sama rombongan porter yang mau berobat. Itu udah pensiun jadi porter ceritanya, karena ingat gue bagai tau nggak, gue digendong itu jarak masih jauh tuh sebenernya, yang harusnya gue mungkin ngabisin setengah hari sama dia, karena di porter digendong digemblok sampai segala anak gue digemblok. Di situ gue pikir kayak tujuan mendaki itu nggak sampai puncak itu cuman tujuan mendaki itu semata-mata tidak hanya mengejar untuk puncak, itu puncak adalah bonus gitu. Gue mengibaratkan pendakian itu sama aja kayak pendakian kehidupan gitu. Jadi prosesnya aja yang diambil, itu puncak adalah bonus gitu. Dan apa yang penting kita balik ke rumah dengan selamat gitu kan. Dan prosesnya aja yang gue ambil gitu, karena prosesnya wah gokil sih, menarik banget, sampai segala anak gue udah disambut kayak artis itu gokil. Baru tuh di situ kenapa gue nggak mikir apa namanya, mikir sembalun gitu kan, karena gue pikir kalau sembalun gue nggak bakalan nyampe kayaknya. Itu langsung tuh banyak banget yang nyamperin gue, karena mikir apa namanya unik kali ya gitu, karena saat di tahun itu belum banyak pendaki difabel buat naik gunung. Yang gue tahu cuma Bang Sabar kan, baru gue. Dari gue baru sekarang alhamdulillah sih teman-teman difabel yang pakai tongkat banyak gitu, yang udah naik gunung udah banyak yang nerusin alhamdulillah gitu. Ini gue flashback apa ya. Jadi di hari ke-5 atau ke-6 ternyata gue punya cerita yang menarik Jadi tuh jalur sangat sempit sangat sempit, dan gue harus miring, jalannya kayak kepiting miring gitu. Dan itu ada coakan gini, berarti gue di sini, Bang Seves di belakang, sama di depan. Dan di sini tuh di tengah-tengah tuh ada apa namanya, ada semacam apa jalur setapak, tapi setapaknya udah longsoran gitu Jadi gue harus ngelompatin itu ke pendakian gunung es gue pakai apa namanya, pakai webbing, terus ditaliin webbing sama apa namanya, sama karabiner gitu, terus jalan moving together gue. Jadi bertiga nih, gue jatuh, tiga-tiganya jatuh deh gitu. Jadi udah bener-bener wah itu keren banget. Jadi tiba-tiba udah nih pas gue miring, kata Bang Sevis apa namanya, lompat lompat di bilang gitu kan. So, gue mikir tuh angin kan kenceng banget tuh, tinggi banget, itu ke bawah jurang sekitar 100 meter ada kali. Nah itu aliran namanya Sungai Koko Putih. Sungai Koko Putih itu bahasa Indonesianya Koko Putih. Putih itu putih gitu. Dan akhirnya kayak apa namanya, di situ tuh kayak bener-bener gue udah
kena angin aja ngeri jatuh gitu, gimana diri, gue pakai tongkat lagi gitu, udah nggak ini udah nggak ini, debat tuh panjang tuh, bang nggak bisa bang duduk, lagi-lagi sama nengangin, bang udah bang nyamanin bang Irfan aja dibilang gitu kan, biar kita selamat gitu, udah jangan debat gitu kan, debat itu mbak rame tuh, udah bang ntar ngeri jatuh, enggak kan kalau duduk mau jatuh, wah riuh lah kalau bahasa Sundanya gitu, dan akhirnya sama yang nengahin udah diukur tuh mbak, diukur berapa meter itu masih sama, agak lumayan panjang karena badan gue juga beratnya paling berat gue gitu, dan akhirnya udah dihitung lah masih sama udah nyampe duluan di depan sambil megang kamera, terus apa namanya kamera zaman dulu masih pocket tuh mbak ya kan, di kamera pocket bang Sevis di belakang yang apa namanya ini gue gitu, ini logikanya nih badan gue paling gede, Salmon paling kecil, bang Sevis tengah-tengah lah gitu, gue jatuh otomatis Salmon jatuh, habis itu bang Sevis jatuh. Jadi gue udah mikir panjang-panjang, wah gimana ceritanya nih kata gue, jalurnya bener-bener wah sempit banget jadi jalurnya itu kiri jurang, kanan ini tebing nih gini nih, begitu tebingnya nggak rata lagi dengan tebingnya begini, dan akhirnya gue mikir wah nyerempet tebing aja nih set, akhirnya Salmon udah nyampe ke depan, udah lewatin longsoran, cuman longsoran itu doang, tapi ini kaki kiri gue di jurang nih kaki kanan gue begini nih di jalan setapak itu ya, terus di tengah Salmon, Bang Irfan jangan sampai meleset ya, hitungan ketiga kamu loncat, duduk aja, ada begitu aku tangkap, saya tangkap di begitu, 1, 2, 3 lompat, gue udah duduk dari sini ke sini doang sebenarnya, tapi kirinya jurang. Dia ngelompatin jurang itu ya? Iya ngelompatin longsoran itu gitu, jadi dari sini ke sini doang, terus gue langsung lompat, gitu kan, langsung dipegang sama Salmon langsung apa namanya agak sedikit nunduk gitu, baru gue dipegang, baru gue diseret, baru oh udah itu mah istighfar, bener istighfar gue, astagfirullahaladzim, lihat bawah tuh gue deh, karena gue jatuh di ketinggian 10 meter kan, ngeliat 100 meter udah ya nggak berbentuk gue ini lah kata gue gitu kan, ada itu bang Sevis baru lewat, udah akhirnya nyari ke tempat yang sedikit lanai, kita syukur bertiga di situ, wah alhamdulillah. Nah masih tuh mbak, masih hari ke-6, masih ke hari ke-6 mau ke hari ke-7, tiba-tiba ada lagi tuh atas lagi tangga, kata gue anjir tangga nih gimana ceritanya, tapi tebing naik ke atas segitulah, tapi tangga gimana ceritanya, gue naik pakai tahu kostel dulu ya. Itu lengkap banget gue itu dulu, kostel ya kan apa namanya di calon di ini karabiner sih kayaknya, gue naik atu-atu pasang sampai atas kata gue, Salmon kan ngomong Sevis gak bisa nemenin gue. Jadi gue mikir wah ini gila ekstrim banget nih kata gue gitu. Terus ini sekitar segini gue inget banget, tinggi lah pokoknya. Itu nih satu mbak, banyak mbak, ada sekitar gue lupa ya, ada sekitar 3 atau sampai 5 yang model kayak gitu. Itu gila kata gue, paling menarik. Dan yang terakhir nih mbak, masih di itu hari ke-5, hari ke-6 itu gila sih mbak, menurut gue itu benar-benar hal yang kalau jalur lah ya. Itu kalau misalkan gue latihannya enggak hancur banget nih kemarin, gue latihan emang parah sih, gue digembleng batu di Jakarta di Dewak, gue bener-bener digembleng sama anak-anak sekret, sampai sekret jadi digembleng lagi sama dia bertiga kan, karena dia yang mau apa namanya nemenin gitu kan. Dan akhirnya gue nggak latihan bener nih, kelar kayaknya nih gue. Dan terakhir nih pernah lihat kayak yang di Raung gak lo, yang mau puncak Raung, jembatan Sultan Mustaqim modelnya kayak gitu. Jadi zaman itu masih belum gempa, itu modelnya kayak begitu, miring banget tuh di atas tuh, kanan kiri udah jurang. Oh, gue udah mikir, gue nggak jalan nih, ngesot. Celana gue nih satu udah gak berbentuk mbak, bolong, udah hancur deh, karena dipakai ngesot terus. Nah nggak mungkin jalan karena di atas model-model kayak jembatan Sultan Mustaqim gitu di apa namanya di Torean kan. Akhirnya kayak wah gila ini udah akhirnya itu tuh yang paling menarik dan apa namanya membuat gue terkesan gitu, karena gak akan bisa ngulang lagi gitu ketika sekarang. Mungkin gue juga belum berani gitu buat kesana, karena dulu udah bener-bener persiapannya lillahi ta'ala banget gitu. Terus yang hari ke-7 itu udah nyampe Segara Anak, udah capek deh, udah kayak konferensi pers asli, udah kayak wah gila kata gue. Sampai si Salmon tuh kayak
udah ya Bang Irfan mau istirahat dulu, besok aja dulu, ya, besok lagi buat ngobrol-ngobrol karena udah nggak habis-habis. Tapi dari situ gue banyak banget kenalan deh. Di Segara Anak itu bisa ada 4 hari gue istirahat. Udah apa namanya, itu logistik udah habis kan. Gue mau doyan ikan nih, doyan ikan tawar gitu, nggak begitu doyan gitu. Karena di situ kepepet, gue makan hasil mancingan dan Segara Anak. Gue nggak doyan sarden banget nih. Sampai hari gue makan sarden, tapi gimana caranya nggak amis. Saat itu mereka berdua jago ngolahnya, pada jago masak lah mereka berdua. Akhirnya si sarden itu dikasih mayones biar gak amis tuh. Di situ baru tahu gue bisa makan sarden enak tuh di situ. Tapi tetap aja sampai sekarang nggak mau makan sarden lagi gue selain di Rinjani tuh. Terus ya udah, jadi gue ngabisin makan tuh kebanyakan dikasih sama pendaki juga karena interest sama pengalaman perjalanan proses gue dari Torian sampai itu. Orang juga pada kaget kan. Terus ya udah akhirnya di situ apa namanya, sampai Salmon bilang Bang Irfan istirahat dulu, baru besoknya wah itu gerumul banyak banget buat ngobrol-ngobrol. Coba kalau sekarang ya nggak mungkin berani buat apa rame-rame gitu kan COVID. Nah dulu mah benar-benar sampai banyak banget, dan pendakian juga yang orang-orang tuh yang sangat care menurut gue. Kalau sekarang terakhir gue naik gunung tuh 2016 udah jauh banget tuh, nggak kayak dulu gitu. Dan akhirnya itu dikasih logistik gue banyak banget gitu, padahal logistik kan udah habis tuh karena kita meleset dari ini kan. Nah, hari ke-11 itu gue udah harus jalan lagi kan, udah cukup istirahat jalannya, gak mungkin sehari kan. Tadinya kan Bang Sekes minta sehari, gue bilang wah amruk gue jalan sehari banget tuh gue kalau istirahat sehari. Ada dikasih waktu 3 hari. Nah hari ke-10 itu udah niatin buat balik gitu. Nah buat teman-teman nih di sini, teman-teman dari subscribernya ngobrol.com nih, apa namanya, kalau buat teman-teman difabel juga SOP-nya nih, kalau bisa kita jangan memaksakan gitu untuk teman-teman difabel ya, yang pakai tongkat itu namanya tunadaksa sampai. Nah teman-teman tunadaksa kan udah banyak nih yang naik gunung, jangan memaksakan kalau turun untuk menjadi heroik gitu, untuk ya udahlah turun. Kecelakaan paling besar untuk naik gunung itu setelah turun kebanyakan. Dan akhirnya itu gue dikasih tahu sama senior kan, Bang Sabar Gorki. Bang Sabar Gorki bilang dia udah difabel duluan yang kakinya ada amputasi, tapi dia sampai ke Elbrus gitu kan. Dan dia bilang gue sih konsultasi dulu kan ke dia. Dia bilang kayak kalau turun jangan maksain kan, kalau kamu udah ngerasa nggak kuat udah pakai porter, kalau bisa digotong, yang penting kamu selamat sampai pulang. Itu gue udah emang di awal udah gue planningin, udah di awal di planningin ya, apa namanya, udah dong apa namanya, gue pakai porter dong. Gue udah terima beres karena semua duit tuh gue kasih ke Salmon gitu, maksudnya budget gue kasih ke Salmon semua. Gue megang cuma buat pegangan gue gitu kan. Emang butuh biaya besar tuh kalau buat pribadi, buat seorang difabel naik gunung kalau pakai porter dan lain-lain gitu kan, belum nambah hari kan perbekalan dan lain-lain, besarnya di situ. Dan akhirnya di situ udah tinggal nunggu porternya datang, cuma 2 orang ternyata. Gue pikir kan banyak, kalau gue di Semeru kan ada 8, 2 depan 2 belakang gantian, jadi 8 gantian. Kok 2 orang kata gue masih di tenda kan, dia mau berbahasa Sasak nih. Wah lama, ternyata ribut adu mulut. Dan si Salmon bilangnya gue sakit. Ya emang gue sakit kan, maksudnya emang gue pakai tongkat gitu. Dan mikirnya porter gue cuma sakit kayak meriang gitu. Ngeliat gue pakai tongkat, udah bete doi. Gendong 2 orang ya kan. Terus dibikin pikulan kayu 1, terus gue masuk ke sarung yang nggak jelas sih deh kata gue. Itu udah tuh digotong tuh gue dari hari 10 gue digotong. Dari situ masuk mau lewat Senaru kagak bisa be, harus melipir danau. Gue mah kagak bisa ya kan, yang lain mah mungkin bisa kan. Nah akhirnya muter balik di Segara Anak, istirahat bentar, masuk jalan lagi mau ke arah Pelangon Sembalun. Di jalan itu paling berapa meter ya be, nggak nyampe sekilo lah pokoknya. Nggak nyampe sekilo, gue diturunin. Iyalah badan gue berat. Tapi nggak seberat ini sih dulu gue. Maksudnya lebih gede daripada Bang Sekes sama Salmon. Gue dulu sekitar 75-an atau 70-an lah, masih berat gitu kan. Nah si apa namanya, porternya nurunin gue, udah tuh
mungkin Bang Sefi sama Samon tuh mikirnya ya udah lu nurunin doang. Oh ya pas di Segar Anak itu peralatan gua sama Samon Bang Sefi direscue sama anak-anak mapalanya Samon, karena mikirnya udah lah udah aman pakai apa namanya pakai porter gitu kan, tenda-tenda semuanya lah. Gue cuma bawa mie instan 2, mie goreng instan 2 sama korek. Bang Sefi padahal nggak ngerokok, gak ada yang ngerokok di situ. Bang Sefi bawa korek sama satu lagi handphone poliponik yang batangan dulu, gue inget banget, sama matras. Udah itu cuma bawa itu doang. Apa namanya, bawa Indomie 2 doang, karena bawa mie instan 2 doang. Dan akhirnya udah mikirnya kan sehari langsung sampai kan, ternyata ya udah apa namanya miskomunikasi sama si porternya gitu. Di gue diturunin, doi kecapean nih dua orang nih. Samon ngambil air, Bang Servis ngambil air, Samon nyari sinyal buat ngubungin, pokoknya komunikasi terus lah sama sekretnya gitu kan. Pas lagi berdua itu tuh lagi nyari apa namanya, nyari sinyal ngambil air, di situ porternya gue nggak nyangka tuh, porternya ngambil semacam pisau kecil gitu, yang pokoknya pisau kecil lah gitu, kayak semacam Victorinox, nodongin gua ke perut gua, minta duit. Wah tuh gila tuh kata gua nggak mau nyalain siapa-siapa sebenarnya di situ, karena gua mikir emang miskomunikasi gitu. Terus dia bilang saya minta duit, dia bilang gitu. Saya pikir kamu sakit, ternyata kamu lumpuh, dia bilang gitu. Wah anjir kata gua udah mikir udahlah gua nggak mau nyari perkara gitu. Terus kayak kalau misalkan bule-bule ini 3 juta, 5 juta nih kalau digendong segala macam, dia ngomong gitu kan. Lah itu kan situ kan abang kan komunikasinya sama teman saya gue bilang gitu kan. Nah itu mau urusan abang sama teman saya dong, nih saya nggak tahu, saya udah mau ini ke teman saya, gue bilang gitu kan. Terus kayak udah ini pokoknya kita miskomunikasi gitu kan. Jadi saya minta pokoknya ambil dong. Terus kata gue saya nggak punya bang mau segitu. Udah ini digeledah duit gue kan bawa, sama kan naruh, gue kan kayak bawa flashback gitu kan, tapi yang bawa sama kan udah digeledah sama dia, tapi yang dari barang orang gua. Akhirnya udah diambil duit gue sekitar zaman itu tuh habis 3,5 sampai gue pegang sama lupa gue, karena gue buat pegangan gue kan segini kan Samon yang megang. Udah habis tuh duit. Samon naruh duitnya juga nggak di situ, naruhnya di bawah, dititipin sama temennya. Wah di situ gue udah pusing segala macem, nangis gue di situ. Wah ini udah kelar nih mon, kata gue, kita gimana nih? Bang Servis yang panik, gue sama Bang Servis tuh panikan. Wah ini gimana nih gini. Gue sampai sempet mau nelpon temen gue yang nelpon Adri tuh ada, gue melin tuh sama si Samon, jangan udah tenang, udah tenang, kita jalan. Lagi main, gak berani sampai maghrib. Kejadian itu ya kan. Kita jalan aja, gue maksain karena gue udah habis banget, udah gak kuat banget. Ini gue jalan juga udah gak pakai 2 tongkat, 1 tongkat sama ngebopong Bang Servis atau Samon. Terus udah gue jalan sampai titik sekitar berapa meter lagi sampai Pelawanan Sembalun, udah sore. Gue berhenti kiri jurang ya kan, di Pelawanan Sembalun, kanan sama mobilnya ke tebing, tapi masih ada pohon-pohon tuh. Kalau yang di Toren kan itu belum tebing tuh. Nah kalau ini semacam kayak tebing gitu tapi ada pohonan gitu lah, masih rimbun gitu. Dan akhirnya gue berhenti di situ. Entah kenapa Bang Servis yang nyuruh di situ. Berhenti habis maghrib, Bang Servis bilang jangan ada yang tidur. Secapek apapun rebahan aja. Kalau ada yang tidur nanti saling bangunin gitu. Ya udah takutnya bablas, intinya mereka Bang Servis gitu, takutnya bablas. Itu ada mie instan udah kita remes kayak zaman SD, dimakanin aja. Mau makan pakai apa? Udah bekal mie instan doang kedua, gantian aja berdua sambil cerita flashback. Kerennya di situ sih flashback dari hari pertama sampai hari 10. Kita di situ nangis, sedih karena kita bisa ngelampauinya walaupun dengan ibaratnya berdarah-darah gitu. Dan akhirnya di situ gue mikir kayak perjuangan banget gitu kan. Dan yang gue pikir apa ya, temen tuh bisa diibaratkan dengan tangan dan mata menurut gue. Ketika tangan
terluka, mata menangis, ketika mata menangis tangan yang menghapusnya. Dan gue ngeliat ada di Bang Sevi sama si Salmon itu yang benar-benar sabar banget sama gue. Dan kita flashback sampai akhirnya Bang Sevi ngomong gini, apa namanya, ngomong tempat ini kita di sini ada 7 orang yang meninggal kena badai. Dia bilang gitu kan, kita jangan sampai kayak mereka. Ketika dia ngomong gitu, langsung berubah. Gue doang yang berubah berdua, langsung kayak panik lagi. Sama mah tetap tenang gitu, kayak gila tuh Sama keren banget, gue tenang banget sih. Orangnya Sama kecil, kurus, rambutnya sama gue, ikal. Gue dulu kan gondrong keribu, jadi sama tuh. Terus kayak anjir tenang banget kata gue si Sama. Gue panik sama si Bang Sevis kan, ngomongnya udah ngaco. Gue inget banget Bang Sevis ngomong, kalau saya meninggal kan, tolong bilangin calon istri saya. Dia mau nikah apa gitu, tolong bilangin sama calon istri saya, karena gue dikenalin kan sebelumnya. Tolong bilangin sama calon istri saya, kabarin kalau saya berada, kalau saya nggak ada malam ini. Gue kebawa emosional kan. Kalau saya nggak ada Bang, ini nomor teman saya yang mana Andri, satu teman dekat, satu lagi nomor senior saya, satu lagi nomor ibu saya nih Bang, tolong kabarin. Samun tuh mainin api karena kan biar anget, takut nggak ada binatang dan lain. Pokoknya api gak boleh mati kata Bang Sevis. Ya udah, jadi gue di situ tuh bikin ini loh, bikin bivak alam, ya kan. Bivak alam tuh teman-teman kayak semacam shelter gitu ya, shelter tapi dari ranting-ranting pohon kayak gitu-gitu, dari dedaunan kayak gitu. Cuman beralaskan matras sama bikin bivak alam tuh gue di situ, sama bikin api unggun buat bertahan hidup kan. Dan akhirnya gue bilang kalau saya mati tuh Bang, saya meninggal gitu, tolong hubungin teman saya nih yang anak Manado tadi, tolong bilangin sama senior saya nih, ada senior gue perempuan deket sama gue gitu, senior gue yang udah kayak gue sebagai kakak gue sendiri gitu. Terus satu lagi nyokap gue bilang gitu kan. Itu di situ Samun malah dari main api langsung gitu ngegubrok, apaan sih kalian, dia bilang gitu kan. Padahal gue sama Bang Sevis lebih senioran gitu, kalau di Mapala kan kadang gitu kan buat apa namanya. Tapi ini enggak gitu, nggak ada senioritas, tapi kan kita nganggapnya sama aja gitu kan. Si Samun bilang, apaan sih kalian udah tua juga pada mikirnya kayak gitu, dia bilang gitu. Terus kayak nggak pernah pendidikan dasar aja di Mapala, dia bilang gitu kan. Dan kayak gitu lah mikirnya lah, selamat kita selamat gitu kan. Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh kata sama gitu kan. Terus ini juga Bang Sevis, walaupun yang 7 orang meninggal itu kita enggak, jangan sampai kayak gitu. Mungkin Bang Sevis kebawa suasana di situ kan, dan emang awalnya udah beda banget itu di situ kata gue. Kenapa Bang Sevis ngambil situ kata gue, dia kan tahu jalur kan, emang dia sering saya bola buat Korean buat mancing, dia emang suka mancing Bang Sevis. Nah ya udah akhirnya apa namanya hari ke-11 berarti ya, hari ke-11 gue pagi abis subuh itu jalan, udah ke jalan gue belum nunggu sejalan gue udah abis nih fisik gue nol mungkin tuh, udah gue ngesot, gue udah semangat gue tinggal satu-satunya ngesot. Padahal ngesot capek banget, lebih capek daripada jalan. Tapi jalan gue diri udah mau poyongan, kiri jurang bahaya. Jadi gue paksain ngesot di Samun ngubungin Taman Nasional Rinjani kan. Ternyata dari semenjak gue bikin bivak alam itu kan masih Samun, dari semenjak gue ditodong sama porter kan sore, ya udah Samun udah mulai ngubungin. Karena zaman itu poliponik, nyari sinyal tuh gini-gini kan, udah bener-bener gila deh dulu, unik banget. Sampai akhirnya gue jalan udah mau nyampe Pelawangan Sembalun, tiba-tiba ramai rombongan baru. Di situ gue udah mulai kayak ya Allah udah selesaikan nih perjalanan ini, udah kata gue gitu. Dateng bar tuh ramai, nggak 8 malah lebih kan, 10 atau 12 mungkin. Nah itu juga enggak 4, dibikin panjang tanduknya, ada 6 berarti, ada 6. Gue ditanduk kayak orang kayak orang sakit gitu kan. Kalau kayak orang bawa mayat, tapi gue kan nggak kenapa-napa. Emang gue kalau naik gunung kayak gitu pas Semeru juga gue ditanduk juga. Gue nggak malu untuk menceritakan itu semua, karena apa yang harus dimaluin gitu, karena emang gue nggak proses perjalanan aja gitu. Karena emang tujuan gue juga selain perjalanan
ya gue juga kebutuhan untuk nulis gitu, dan ya udah gue juga nggak mau ngebuat-buat dan nggak mau ini, nggak malu juga gue gitu. Jangan, ya itu gue buat kasih tahu ke teman-teman di kampus juga, jangan heroik. Kalau misalnya masih muda, itu juga saat itu gue masih umur 23, gue berarti itu di 2013, dan apa namanya, gue juga nggak sembarangan kan, gue juga nggak mikir. Semeru juga gue nggak mau maksain, Rinjani juga gue mau maksain, ya udah. Karena pendakian untuk apa namanya, untuk resiko pendakian sangat tinggi itu ya setelah apa namanya, setelah sampai puncak biasanya kan, setelah pulang gitu ya, pas perjalanan pulang, pas turun. Nah dari situ gue langsung ya udah pas dapet porter, udah benar-benar tuh gue nikmatin banget perjalanan tuh, bener-bener apa ya, kan ditutup tuh kayak udah kayak mayat gitu ya. Terus ditutup pakai sarung kan, bukan kantong mayat tapi ya dipakai sarung, gue buka karena mungkin gue jiwanya penulis ya, cuman mikir doang aja gue. Dan dapat puisi gue inget banget di lagi di tanduk Angin Rinjani namanya judulnya, ada di buku ketiga gue tulis puisinya. Dan akhirnya gue nyusun puisi di situ, ya itu masih ada kertas kan, gue nulis itu puisi itu di situ selama di jalur di tanduk gitu kan. Diturunin sampai Pelawangan Sembalun. Di Pelawangan Sembalun itu sekitar pagi lah, kayak lupa gue jam berapa, ini jam 10 atau jam 11. Itu gokil sih. Jadi kita sama porter-porter ramean, ya itu nyambel ini keren ya, unik nih. Nyambelnya dari botol mineral yang 1,5 liter, yang atasnya dipotong terus dibalik terus ditumbuk di situ. Ditumbuk cabenya, bawangnya kayak gitu kan. Dari situ baru gue langsung dari Pelawangan Sembalun udah ditanduk gue selama dari Pelawangan Sembalun sampai turun sampai pos apa namanya, dari sampai Taman Nasional Taman Nasional Rinjani kan. Wah itu udah sih, gue cuman apa namanya, yang keren pas lagi di atas Bang Sevis sama-sama kadang megangin gini. Wah itu kayak gue nganggap mereka udah bukan temen lagi, saudara. Sampai detik ini masih komunikasi dengan baik sama mereka berdua gitu. Bahkan gue pernah diundang gue sebutin aja nggak apa ya, di Kampute nih, gue sebutin nama mereka, sama organisasi mereka gitu. Dan itu bentuk terima kasih gue gitu. Mungkin mereka gak akan, kalau bukan mereka mungkin gak ada yang apa ya, belum tentu ada orang yang berani buat nemenin gue gitu kan. Itu sih yang perjalanan yang sangat, kalau sering banget ditanya nih sama berbagai media, pengalaman paling menarik apa Rinjani ini. Dan satunya nih gue ceritain di sini, dan itu pengalaman paling horor juga menurut gue di Torean. Itu bener-bener lirihan wanita itu bener-bener gue nggak ngerti itu. Kalau gue ditongolin, kalau cakep dipaku bisa jadi istri nggak apa-apa sih we. Gitu we. Jadi cuma nongolin suara doang. Udah cerita gue sampai situ aja gitu dan ya itu yang tadi gue bilang, perjalanan sangat menarik dalam kehidupan gue sampai detik ini masih Rinjani sih. Nah, paling gitu teman-teman, cerita dari Bang Irfan Ramdhani tentang pendakiannya ke Gunung Rinjani tahun 2013 ya Bang ya? Iya. Heroik banget sih ceritanya. Parah. Sumpah, jadi sebenarnya buat teman-teman juga di sini sebenarnya memang ceritanya Bang Ramdhani secara mistis memang mungkin buat berbagai orang mungkin nggak terlalu serem. Cuman kita banyak banget belajar edukasi di sini, ya nggak sih? Iya. Karena untuk belajar edukasi itu nggak mesti dari buku, internet, dari pengalaman orang pun kita bisa belajar banyak gitu loh. Iya. Nah, paling ada yang ingin gue tanya nih Bang tentang Iya. pengalaman lu nih. Nah, kita bicara mistisnya dulu nih. Waktu lu naik ke Gunung Rinjani via Torean pada tahun itu ya 2013, ada nggak sih Bang pantangan-pantangan atau larangan-larangan yang nggak boleh dilakukan saat pendakian itu? Yang gue tahu Atau kepercayaan kearifan lokal? Yang ya itu yang gue tahu, Bang Sevis cuma bilang pantangannya kalau malam jangan lihat ke atas doang. Itu jadi kayak nggak tahu gue maksudnya apa gitu. Gue pernah sih pas di Sispala, senior gue juga pernah bilang kayak apa namanya, jangan Nyenter sembarangan. Nah kalau ini lihat ke atas, pamalinya orang sono mungkin. Memang dari awal udah bilang tuh. Udah bilang. Sevis sama Udah bilang. Bang Salmon.
Bang siapa? Salmon. Salmon. Tapi bilangnya di jalur. Oh. Sambil cerita kan kalau di jalur nggak mungkin kan diem-dieman. Jadi dia cerita waktu udah mendaki nih malah ya. Iya, lagi siang-siang tapi kan. Siang-siang. Dan lu sempat ketemu juga beberapa orang pengobatan dan Iya. orang yang agama Hindu ya, Bang? Iya, kalau Hindu buat Kalau misalkan udah tahu Bang, secara agama Hindu memang kayak gimana sih Bang yang lu tahu tentang sejarah anak dan ikat apa kaitan dengan agama Hindu? mungkin ya bahasa gue nya yang gue nggak tahu ya, sedekah bumi gitu loh, kayak ngasih sesuatu ke apa namanya persembahan di Segara Anak itu, apa namanya kayak apa ya waktu Mungkin itu ya? kayak Tengger dan Bromo mungkin ya? Iya mungkin kayak gitu, kayak gitu sih emang kayak gitu. Tapi nggak di Segara Anak doang, di jalur-jalurnya masih banyak gitu. Jadi di sepanjang jalur Torean ini makanya dibilang jalur peribadatan. Iya jalur agama peribadatan Hindu ya. agama. Sama ini gue juga pengen cerita bukan yang terakhir nih. Jadi pas tadi yang flashback di awal sih, jadi di flashback di awal itu gue kan di masjid ya. Nah, gue sholat nih. Ini mungkin menurut gue puncak tertinggi itu bukan puncak gunung deh, tapi puncak tertinggi itu adalah bagaimana caranya tidak ada gunung-gunung tertinggi melainkan megahnya rasa syukur, bersyukur maksudnya. Dan ini sih gue bakal gue ceritain. Jadi kayak gue bisa sholat nih juga dan saat isya di yang bilang di desa terakhir itu licin nih hujan, bang Sefi sama Salmon mau ngebopong juga percuma hujan gitu. Jadi mau ngesot Malah leset. malah apa mau ngesot juga malah basah gitu. Baju kan buat naik gitu kan. Ya udah akhirnya jalan pelan-pelan nih, jalan pelan-pelan. Tiba-tiba ada gundukan tangga, ada orang duduk diem aja gitu, duduk diem. Gue bilang misi mas, kata gue, nggak minggir-minggir, mungkin lagi redup juga kan karena hujan kan. Misi mas, nggak apa namanya nggak ini nggak minggir-minggir. Tiba-tiba udah gue apa namanya gue pakai tongkat gini loh Mbak, di apa sih namanya si ininya, dia gue gini nih, tongkat gue gini, mas misi mas, jadi gue kena ini, tapi pelan gitu, mas misi mas, karena gue udah ngeri jatuh banget kan. Terus gue bilang mas misi mas, saya pengen lewat, kata gue gitu kan, saya pakai tongkat soalnya, gue bilang gitu kan. Dia balik badan ke gue nih dari mana paling tahu ada belakang, gue di belakang kan sama saya bisa sama di sholat. Tiba-tiba dia nengok gini, langsung dia ngomong gini, maaf mas, saya juga buta, saya tunanetra. Di situ gue sujud langsung gini, gue belum ada apa-apa nih gue nih, baru gue di situ tanya, ini keren nih gue di sini. Jadi ngedukasi nih, jadi gue ditanya panjang lebar, akhirnya ditanya nama. Gue ingat kan namanya Pak Sukarman, Mas Sukarman. Gue nanya kan namanya Irfan di Sukarman. Dia bilang Mas Irfan ngapain di sini? Gue bilang ke Segara Anak, kata gue. Kok pakai tongkat ngapain sih ke Segara Anak? Capek jauh gini kan sebelum gue naik. Udah di sini aja, baik orangnya gitu, di sini aja, di desa ini aja. Dulu kan sama desa Ferry di Torean tuh. Terus sampai gue bilang saya pengen bikin buku mas, gue bilang gitu kan, rencana pengen bikin buku kesini, kata gue gitu kan. Saya pengen lihat keindahan Rinjani di Torean, katanya indah banget, kata begitu. Emang bener-bener indah banget deh. Gue masih ada tuh foto-fotonya, enggak kita bisa lihat kan. Dan akhirnya si masuk kapan gue tanya kan, dia bilang gini, saya juga pernah ke Segara Anak dengan kondisi tunanetra mas, kata gue gitu kan. Iya, dengan kondisi saya kayak gini gitu kan. Kalau udah difabel, sama-sama difabel ngobrol tuh, kalau udah dapat chemistry-nya mau ngomong apapun kayak enak, gak ada baper gitu ya. Nah gue udah dapat chemistry-nya tuh, dan nggak apa namanya, dia kan nanya kondisi gue tanya kondisi balik, gue balik segini. Mas Sukarman ke Segara Anak mau ngapain? Dengan Mas Sukarman nggak bisa ngelihat, kata gue gitu kan. Bukan gue gimana sama dia juga nggak masuk gitu kan. Gue cuma kepo aja gitu, dia juga kepo sama gue gitu kan. Dia kepo dengan gue pakai tongkat, gue kepo dengan dia nggak bisa ngeliat gitu. Dan akhirnya gue bilang, kenapa kok sedangkan saya aja ngeliat cuma pengen lihat keindahan sebenarnya gitu, garis besarnya untuk mencari keindahan gitu kan, keindahan Gunung Rinjani. Nah Mas Sukarman, mohon maaf kan Mas Sukarman nggak bisa ngeliat apa yang bisa dilihat keindahannya di sini. Jawaban dia apa Be? Jawaban dia cuma ini Be, mungkin saya nggak bisa ngelihat keindahan Danau Segara Anak, tapi saya bisa merasakannya gitu kan. Dan mungkin saya nggak bisa melihat di sini di Rinjani,
tapi saya akan melihat di Rinjani tapi saya akan melihat Rinjani nanti di surga. Wah, gue langsung kayak gitu sih Pak. Ya maksudnya itu tamparan buat orang banyak sih, maksudnya tamparannya dalam arti bagaimanapun kondisi kita harus bersyukur ya nggak sih Bang? Iya, tadi gue bilang. Benar. Nah terus lanjut ke pertanyaan gue ya Bang ya. Oke. Jadi pertanyaan yang selanjutnya adalah kan sempat lu apa ya 3 orang ya tali yang nggak tahu mau ke Siarana. Moving together. Iya, moving together. Dan itu kan benar-benar ibarat kata hidup mati kan, salahnya gitu kan. Itu parah bisa dibilang gitu kan ya. Tinggi banget itu. Nah, bisa dikasih tahu nggak sih Bang tips and triknya ketika mendaki dengan kondisi seperti ini gitu loh, selain kita ngesot dan jalan yang tadi pelan ya, ada tips and trik lain nggak sih buat ke orang difabel ya? Difabel. Jadi kalau buat teman-teman difabel nih yang biasanya yang masih sering ini kan tuli sama tunadaksa, netra juga udah banyak sih sekarang yang naik gunung juga. Khususnya daksa ya, ada daksa yang apa namanya disabilitas fisik. Pertama nih ketika mau ke naik gunung itu, ketika misalkan mau ke Torean itu misalnya 1 hari, kita jangan bikin 1 hari ROP-nya, rencana operasi perjalanannya. Jadi WG-nya itu 2-3 hari atau bahkan lebih gitu, dibanyakin aja gitu, maksudnya logistiknya juga dibanyakin, jangan sampai kayak tadi tuh gue juga salah perkiraan karena Bang Servi sama Salman kan baru pertama kali ketemu gue, jadi juga mikirnya ya gue juga bilang sama dia 2-3 kali lipat gitu, dan akhirnya dibikinin ya 4 hari gitu estimasinya dia. Nah itu dibikin estimasinya agak jauh buat lebih safe aja gitu, tapi kira-kira aja semampunya kita juga gitu, kekuatan kita. Jadi kayak gitu sih yang pertama tips and triknya. Yang kedua peralatan sih, peralatan emang harus benar safety banget. Yang apa namanya dulu kayak sepatu kalau misalnya fisik kan tunadaksa kayak gitu dan lain-lain lah, peralatan udah benar-benar jangan ada yang itu yang tadi gue bilang. Mereka karena udah tahu jalur, bawa webbing, bawa karabiner, bawa postel kan, bawa buat naik tangga karena mereka udah mempersiapkan itu semua gitu. Dan yang kedua fisik, kalau misalkan buat lo nih Mbak, misalkan muterin 2 kali putaran, gua enggak bisa 5 atau 10 kalau bisa. Ya selain SOP tadi berarti fisik juga 2 kali 3 kali lebih. Iya, sama yang tadi gue bilang di jalur tuh, paling itu sih jalur kayak jalurnya turun banget, gua ngesot. Kalau misalkan jalurnya datar, gue masih pakai tongkat 2. Kalau yang pakai tongkat ya jalurnya miring, jalurnya sempit, gue miring. Jalurnya nanjak banget, gue apa namanya ngesot dulu. Kalau misalnya jalurnya nanjak tapi nggak begitu curam, baru mundur. Kayak gitu sih paling tips and tricksnya. Udah sih paling itu doang kalau buat difabel. Nah, lanjut pertanyaan lagi Bang. Waktu lu ngecamp bikin bivak alam, wah ini seru sih kali ini. bikin bivak alam kan siapa namanya Bang Salman ya, sempat ngasih hawa nggak enak tuh. Emang apa yang dirasain Bang Salman waktu itu, terus sempat dirasain nggak sih Bang sama lu sama Bang siapa lagi Bang Servis sempat dirasain nggak sih hawa nggak enaknya itu waktu itu? Jelas itu kayak model-model yang pas hari ketiga di Torean. Kan yang tadi gue bilang apa, gue tuh kalau naik gunung nggak pernah gue pakai jaket karena gue keringetan terus kan, pakai tongkat kan. Ya di situ gue yang minta jaket doang. Di situ apa di hari ketiga doang. Jadi emang di situ lu minta pakai jaket lagi di pas bivak alam itu ya? Pakai lagi soalnya gue udah kan karena gue jatuh efeknya di punggung kan, ngilu banget kan. Jadi lu ngerasa ngilu di gunung misalkan karena dingin, gue 2 kali lipat. Nah akhirnya di situ nggak tahu kenapa ya dingin banget deh. Dinginnya tuh kayak dingin anyep, tahu sih kayak. Jadi bukan dinginnya gunung doang, jadi emang hawanya beda. Hawanya beda yang entah kenapa kayak ada yang ngerasa ada yang banyak yang ngeliatin aja di situ. Kalau gue ya, gue ngerasain, semuanya ngerasain sebenarnya. Jadi kayak ada yang perhatiin lu bertiga di situ ya. Karena lu posisinya memang bikin bivak alam, nggak yang di tanah lapang banyak tenda gitu. Itu emang di bivak alam banget. Dan ya itu lagi-lagi yang 7 orang meninggal itu mencar-mencar meninggalnya. Mencar, tapi ya di situ tempatnya. Ya kawasan situ lah, daerah situ lah ya. Itu soalnya ya itu apa Bang Servis itu pas gue turun nonton itu bener di situ langsung. Jadi emang pas gue nonton kalau nggak salah anak SMA yang meninggal kena badai. Terus tapi 7 orang ya. 7 orang, gue ingat 7 orang. Terus ya udah yang selamat di situ. Servis cerita di situ yang bikin, karena apa ya,
Salmon sih yang paling tenang, paling apa ya, bisa ngebawa diri lah ya. ngebawa diri. Gua sama Bang Sefi sudah kena tuh. Bukan anak sekarang mau kena mental. Iya. Kena mental gua di situ. Nah, terus berarti kan memang kejawab nih, ternyata hawanya emang kerasa banget di situ. Nah, paling terakhir nih Bang, tadi kan sempat lu bilang di obrolan kita lah ya, mungkin karena sholat ya Mbak ya. Wah itu sih. Nah, bisa dijelasin nggak sih Bang, maksudnya lu bisa mikir sampai kayak gitu, maksudnya kenapa sih gitu sebenarnya? Gue di situ ke miniatur. Kita manusia ketika ada di hutan tuh menurut gue cuma kayak pion, bukan raja gitu, tapi pion, miniatur alam semesta gitu, miniatur sang maha kalau menurut gue gitu. Gue ngerasa kecil banget di situ. Dan ketika ketika gue benar-benar capek banget, cuman yang bisa gue harapin cuma satu, ketika antara kening menempel kepada tanah deh. Dan itu nggak putus-putus lu bilangnya. Iya, jadi kita bertiga tuh udah benar-benar keren kan di situ. Agamanya di Lombok bagus sih soalnya, kan kota 1000 masjid ya. Terus yang bikin gue nyaman di sana, gue nggak sebentar di Lombok, setelah pendakian sebulan gue lama di sana. Berarti sempet kemana-mana dulu ya Bang ya? Iya lama, dan itu sih yang buat ngingetin kita tuh, kita cuma sebagai makhluk kerdil di mata Tuhan gitu ya. Kita nggak ada apa-apanya gitu ketika ada di alam semesta. Gue ngerasa ketika di foto nih ya, ketika di foto yang banyak banget bilang orang-orang indah di Torian itu, gue ngeliat foto dari, kan ada Polyphonic, ada BlackBerry yang saat itu masih pakai BB kan, dan BB itu ya di foto di BB ini gue ngerasa kecil banget. Di foto tuh kecil banget, dan gue ngerasa kayak gue pribadi, kita sebagai manusia kecil banget di hadapan Tuhan gitu, di hadapan ciptaan Tuhan yang begitu megah, alam gitu, semesta. Kita cuma sebagai miniatur. Itu sih yang ngebikin jangan sampai pernah lupa sama Sholat 5 waktu itu sholat kan. Nah terakhir nih Bang, poinnya nih, point of the point ya, pesan-pesan nih Bang buat teman-teman di rumah setelah mendengar cerita pendakian lu di Rinjani ini dan nantinya akan dibikin buku apa nih Bang? Wah ini gila sih. Buku ketiga gue tuh sebenarnya masih biografi. Garis besarnya Rinjani yang 12 hari itu. Simple nih Mbak, gue bikin quote aja. Dari perjalanan gue Bang Sefi Mas Salmon, gue cuma bilang sama teman-teman, ingatlah orang yang menemanimu mendaki, bukan yang menunggumu di puncak. Jadi gue ketika pulang dari Rinjani, banyak banget media yang ngomongin gue, media TV nasional. Mereka diundang sama stasiun TV yang sangat besar menurut gue, dan dia menolak. Bang Sefi sama Samun apa cuma bilang, saya cuma sebagian teman kecilnya Bang Irfan, biar teman-teman semasa kecilnya Bang Irfan aja sampai dia kuliah yang menemani di TV. Itu sih Sebijak itu ya. Sebijak itu mereka berdua. Dia nggak gila ini. Jadi kayak dia ditelepon, dibiayain sama salah satu TV swasta gitu. Biasanya kan kalau talk show gitu kan, nggak mau mereka berdua. Minta gue bilang gitu, apa namanya, itu melekat banget yang gue bikin quote di buku yang pertama itu. Ingatlah orang yang menemanimu mendaki, bukan yang menunggumu di puncak. Rasa ketika gue udah sampai ngelewatin semua jeripaya gue adalah sama mereka diundang, dibayar, nggak mau. Dan emang ibaratnya udahlah, gue cukup itu aja, pengakuan mereka seperti itu ya Bang ya. Nah paling gitu teman-teman, cerita dari pendakian dari Bang Irfan Ramadhani ke Gunung Rinjani tahun 2013. Nah sebelumnya buat teman-teman nih, Bang Irfan juga punya YouTube nih. Ya, tapi kalian harus langsung ke channelnya Bang Irfan Ramadhani. Kalian bisa lihat tuh keseharian Bang Irfan Ramadhani. Terus di situ apa aja sih Bang, dijelasin deh teman-teman. Ya paling sih masih kegiatan sehari-hari gue di dunia petualangan gitu kan, dunia industri kreatif. Mungkin nanti kedepannya bakalan kegiatan gue lagi menjadi seorang atlet tenis meja paling kedepannya. Udah sih, tapi sekarang masih garis besar masih tentang dunia petualangan juga sih. Masih petualangan lah ya. Petualangan, adventure, difabel adventure gitu. Jadi apa namanya,
tentang nggak ada namanya keterbatasan, tapi Iya. apa namanya kalau kita bisa gitu kan, kalau kita mampu nggak ada yang namanya keterbatasan. Iya. Kayak gitu sih. Buat teman-teman setelah nonton ini kalian langsung ke channelnya Bang Irfan Ramdhani. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa share. Nah paling gitu Bang Ramdhani, makasih banyak sebelumnya udah mampir di ngobrol.com. Siap. Lain kali kita bisa ngobrol lagi Bang. Oke, siap. Nah paling gitu teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini, dan terima kasih juga selalu stay buat ngobrol.com. Terima kasih buat subscribe, rekomennya, buat saran kritiknya buat ngobrol.com. Nah teman-teman, stay tune terus di ngobrol.com.